Halo Sobat Mikir Santai. Kali ini kita balik lagi buat ngebahas sesuatu yang dalam tapi tetap asik. Gimana caranya manusia zaman dulu muter otak dan bikin sistem sosial yang ngaruh banget ke kita sekarang. Kita ngomongin soal materialisme historis nih, alias gimana cara produksi dan kepemilikan itu ngatur pola hidup manusia. Yuk gaskeun. Jadi gini, pas kekaisaran Romawi hancur lebur sama invasi barbar, seluruh sistem produksinya ikutan ambiar guys. Kota-kota diacak-acak, industri rusak, dan orang-orang lari ke desa buat bertahan hidup. Nah, di desa ini mereka bikin sistem yang awalnya sih egaliter. Kepala desa dipilih bareng-bareng kayak pilkades modern. Cuma bedanya nggak ada TPS atau C1 pleno. Tapi lama-lama nih, si kepala desa jadi kayak sultan. Kekayaannya makin numpuk gara-gara dapet tanah rampasan perang dan perlahan mulai muncul feodalisme. Harta paling berharga zaman itu tanah. Bukan token kripto, bukan juga saham teknologi. Pokoknya tanah itu kunci dominasi. Feodalisme itu ibarat MLBB, ada ranknya. Di puncak ada raja, terus turun ke baron, adipati, sampai ke satria. Yang paling bawah ya petani dan kaum hamba guys. Bedanya sama budak, kaum hamba itu nggak bisa dijual-jual, tapi tetap aja hidupnya kayak diutangin ke tanah. Harus kerja rodi buat si tuan tanah. Asli, kehidupan mereka tuh lebih relate ke drama survival dibanding sinetron cinta-cintaan. Nah, jangan lupa peran gereja. Mereka bukan cuma ngajarin doa dan nyuruh puasa, tapi juga nyedot kekayaan gede-gedean. Bayangin, sampai setengah tanah di Eropa itu punya gereja. Mereka kayak CEO moralitas, ngekontrol pendidikan, pandangan politik, sampai punya hak istimewa di level sosial. Tapi ya gitu, kalau ada yang beda pendapat dikit aja, langsung disemprit pakai ancaman ekskomunikasi. Tapi semua drama feodalisme ini pelan-pelan goyah gara-gara kota mulai rame dan kelas pedagang mulai ngegas. Para borjuis butuh aturan main yang lebih fleksibel buat dagang. Tuan tanah feodal udah nggak relevan lagi. Jadi ya borjuis ini support raja buat ngalahin para baron lokal. Kayak ngaduin bos yang toksik ke HR. Mereka bantu raja bikin negara bangsa dengan sistem yang lebih sentral. Sambil itu era pelayaran dan eksplorasi dimulai. Kapal-kapal seperti punya Columbus dan Vasco da Gama ngegas buat cari dunia baru. Hasilnya kekayaan melimpah ruah dari koloni. Dan sistem kapitalisme awal mulai kelihatan. Sistem feodal yang berbasis tanah makin lama makin keteteran. Pedagang kaya jadi pemain utama, dan nilai tanah mulai kalah sama nilai uang. Menurut Marx, di titik ini ada yang namanya konflik antara kekuatan produksi sama relasi produksi. Intinya sistem feodal udah nggak kuat lagi buat nampung perkembangan ekonomi baru. Yang namanya perubahan besar itu nggak bisa dicegah. Ini tuh kayak update software di HP. Kalau nggak kompatibel, ya mesti upgrade. Gereja yang awalnya jadi tameng utama feodalisme juga kena guncangan gede. Reformasi Protestan bikin sistem lama semakin retak. Gimana enggak? Henry ke-7 aja bikin drama pecah kongsi sama gereja Katolik gara-gara soal warisan dan kekuasaan. Mereka mulai ngerti kalau mau sistem baru jalan,
monopoli gereja harus dilawan dulu. Nah, sekarang kita bahas revolusi kapitalis. Jadi gini, zaman dulu ada aliran Puritanisme Calvinis yang hype banget di kelas menengah. Mereka tuh kayak influencer moralitas yang ngajarin kemandirian dan sukses pribadi. Cocok banget sama kaum middle class yang lagi naik daun gara-gara inflasi yang gila-gilaan antara tahun 1940 sampai 1640. Harga-harga naik 4 kali lipat cuy. Jadi yang bisa survive ya mereka yang adaptif. Di Inggris, drama makin panas. Kelas menengah baru alias borjuasi ribut sama raja dan para bangsawan tua. Ujung-ujungnya malah perang sipil. Ada jagoannya nih, si Oliver Cromwell yang bikin model tentara baru. Mereka menang, rajanya dieksekusi, terus Inggris ngeluncurin republik kapitalis. Tapi plot twistnya, Cromwell malah jadi diktator militer yang demokrasi banget kayak leftist digilas abis bro, karena dianggap ngancem kepemilikan kapitalis. Tapi nih, kapitalis Inggris enggak nge-hardcore amat. Tahun 1660 mereka malah balik akur sama monarki dan bangsawan. Walaupun posisinya nggak sekuat dulu, kayak oke deh, lo masih bisa ada, tapi under my terms. Kita fast forward ke Prancis. Nah, ini beda cerita bro. Revolusi di sini kayak full send, nggak ada istilah kompromi. Awalnya bangsawan dan raja ribut soal duit negara yang lagi bokek. Terus rakyat kelas menengah dan bawah yang udah lama kesel akhirnya meledak kayak burnout massal. Bayangin, rakyat biasa tiba-tiba jadi bintang utama. Mereka yang paling berani maju bikin perubahan gede. Dari tahun 1789 sampai 1793, rejim feodal dan aristokrat dihapus total. Kaum Jakobin yang kayak kelas menengah radikal naik jadi penguasa, didukung sama rakyat jelata yang bikin revolusi makin ngeri-ngeri sedap. Tapi abis itu revolusi mulai mundur pelan-pelan. Tahun 1794, kekuasaan pindah ke pemerintah direktorat. Terus muncul Napoleon Bonaparte. Walaupun politiknya jadi agak ke kanan, sistem feodal enggak balik lagi. Kapitalisme tetap jalan, cuma powernya pindah tangan. Kayak persaingan internal kapitalis yang ribut di antara mereka sendiri. Trotsky pernah bilang, revolusi pasti disusul sama kontra revolusi, tapi baliknya nggak pernah ke titik nol. Kapitalisme jadi fondasi baru bahkan waktu ada drama politik atau chaos. Nah, intinya revolusi itu bukan soal dramanya aja, tapi gimana ekonomi, sosial, dan politik nyatu dalam game changer besar-besaran. Jadi intinya guys, materialisme historis ngajarin kita kalau perubahan sistem sosial itu nggak cuma soal ide-ide besar, tapi juga soal realita ekonomi dan materi di lapangan. Feodalisme tumbang diganti kapitalisme karena mode produksinya udah nggak relevan. So, buat kita yang hidup di zaman modern, pelajaran pentingnya adalah ngerti posisi lo di dalam sistem ekonomi dan sadar kalau perubahan itu selalu dimulai dari bawah. Jadi apakah revolusi benar-benar membawa perubahan yang kita harapkan? Atau justru hanya ganti baju doang? Nah, itu pertanyaan yang mesti dijawab bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat bahas sejarah lain yang lebih dalam.